Halo semuanya, kami dari kelompok 1 R005. Di sini kami membahas mengenai pendekatan dan metode pembelajaran bahasa di sekolah dasar. Nah, yang mana di sini terdapat 15 pendekatan dan 9 metode. Untuk lebih lengkapnya, silahkan simak video ini sampai habis ya. Pernahkah kalian menggunakan kata yang sama untuk makna yang berbeda ketika berbicara kepada orang lain? Nah, ada 3 pendekatan dalam makna bahasa Indonesia. Yang pertama itu pendekatan konseptual, yang pada dasarnya berpaham bahwa setiap satuan ujaran, leksem atau kata pada dirinya secara inheren telah terkandung suara konsep, gagasan, ide, atau pemikiran mengenai sesuatu yang ada, terjadi, atau yang dilakukan dalam dunia nyata. Yang kedua, pendekatan komponensial. Komponensial ini berteori bahwa makna yang terkandung setiap kata itu dapat dianalisis atau diuraikan atas sejumlah ciri atau komponen yang membentuk makna kata itu secara keseluruhan. Analisis komponen makna ini dapat digunakan untuk membedakan makna kata-kata yang disebut bersinonim. Misalnya kata kandang, rumah, hotel, atau istana merupakan sinonim karena menyatakan ciri makna dari bangunan tempat tinggal. Namun, hotel, rumah, dan istana digunakan untuk manusia, sedangkan kandang tidak digunakan untuk manusia. Ada pendekatan operasional yang berteori bahwa makna setiap leksem atau kata sangat bergantung pada konteks kalimat di mana kata itu digunakan. Misalnya kata adik jatuh dari pohon nangka, maka kata jatuh bermakna gerakan dari atas ke bawah. Diam-diam dia jatuh cinta kepada temanku, makna jatuh adalah menjadi. Lalu ada lain harganya jatuh lagi. Kata jatuh di sini berarti merosot. Selanjutnya ada pendekatan nativisme. Pandangan ini berpendapat bahwa anak sudah dibekali secara alamiah dengan apa yang disebut LED, Language Acquisition Device. LED sudah diprogramkan untuk mengolah butir-butir tata bahasa yang dianggap sebagai suatu bagian dari otak. LED membekali anak dengan kemampuan alamiah untuk dapat berbahasa. Dengan demikian, belajar berbahasa pada hakikatnya hanyalah mengisi detail dalam struktur yang sudah ada secara alamiah. Selanjutnya pendekatan kognitif, yaitu kemampuan berbahasa anak diperoleh sebagai akibat dari kematangan kognitif anak. Bahasa dalam pandangan kognitif distrukturalisasi dan dikendalikan oleh nalar. Dengan demikian, perkembangan kognisi sangat berpengaruh pada perkembangan bahasa. Nah, selanjutnya ada pendekatan interaksi sosial. Pendekatan ini merupakan perpaduan teori-teori yang sudah dijelaskan tadi. Inti pembelajaran interaktif adalah siswa membuat pertanyaan atau mencari masalah sendiri dan berusaha menyelesaikannya sendiri juga. Hal ini akan meningkatkan kreativitas dan berpikir kritis mereka. Nah, selanjutnya ada pendekatan tujuan penerapan. Pendekatan ini sering dikaitkan dengan cara belajar tuntas. Dengan cara belajar tuntas, berarti suatu kegiatan belajar mengajar dianggap berhasil apabila sedikit-dikitnya 85% dari jumlah siswa yang mengikuti pelajaran itu menguasai minimal 75% dari bahan ajar yang diberikan oleh guru. Baiklah, selanjutnya yaitu pendekatan struktural. Pendekatan struktural berpendapat bahwa bahasa adalah data yang didengar atau ditulis untuk dianalisis sesuai dengan tata bahasa. Jadi, belajar bahasa sama halnya dengan belajar struktur-struktur atau tata bahasa. Dan selanjutnya yaitu pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan keterampilan berbahasa siswa, bukan pada pengetahuan tentang bahasa. Pengetahuan tentang bahasa diajarkan untuk menunjang keterampilan berbahasa kepada siswa. Dan selanjutnya yaitu pendekatan pragmatis. Pendekatan ini mengutamakan keterampilan berbahasa dengan memperhatikan faktor-faktor penentu bahasa seperti pameran serta tujuan, situasi, konteks. Juga aspek pengembangan seperti emosi,
moral, sosial, dan juga intelektual. Pendekatan kontekstual, Context Teaching and Learning atau CTL. Ini merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dengan konsep itu, hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami. Bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Strategi pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil. Dalam konteks itu, siswa perlu mengerti apa makna belajar, apa manfaatnya, dalam status apa mereka, dan bagaimana mencapainya. Mereka sadar bahwa yang mereka pelajari berguna bagi hidupnya nanti. Dengan begitu, mereka memposisikannya sebagai diri sendiri yang memerlukan suatu bekal untuk hidupnya nanti. Selanjutnya, pendekatan terpadu dalam bidang bahasa hampir sama dengan pendekatan whole language, yang pada dasarnya pembelajaran bahasa senantiasa harus terpadu, tidak terpisahkan antara keterampilan berbahasa, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, dengan komponen kebahasaan, tata bunyi, tata makna, tata bentuk, dan tata kalimat, juga aspek sastra. Di samping itu, untuk kelas-kelas rendah, pendekatan terpadu ini menggunakan jenis pendekatan lintas bidang studi, yang artinya pembelajaran bahasa Indonesia dapat disatukan dengan mata pembelajaran lain seperti pendidikan agama, matematika, sains, pengetahuan sosial, kesenian, dan pendidikan jasmani. Dan selanjutnya pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Pendekatan ini merupakan suatu sistem pembelajaran yang menekankan kadar keterlibatan siswa intelektual dan emosional untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kadar CBSA dapat dilihat dari aktivitas belajar siswa tinggi, aktivitas guru sebagai fasilitator, desain pembelajaran berfokus pada keterlibatan siswa, suasana belajar kondusif. Misal, dalam pembelajaran membaca permulaan di kelas 1 dapat dilaksanakan secara individual, kelompok, atau klasikal. Kegiatan secara individual dapat membaca nyaring bagi siswa yang sudah lancar membaca. Dapat pula membaca gambar, menyusun balok-balok huruf menjadi kata, menjodohkan gambar dan kata. Dan terakhir, pendekatan keterampilan proses. Keterampilan proses adalah kemampuan yang dibangun oleh sejumlah keterampilan dalam proses pembelajaran yang meliputi pertama, keterampilan intelektual, kedua, keterampilan sosial, ketiga, keterampilan fisik. Keterampilan proses berfungsi sebagai alat menemukan dan mengembangkan konsep. Konsep itu akan menunjang pula keterampilan proses. Keterampilan proses dalam mata pembelajaran bahasa Indonesia meliputi kegiatan mengamati, menggolongkan, menafsirkan, menerapkan, dan mengkomunikasikan. Ada beberapa metode pembelajaran bahasa yang masih dipergunakan, baik secara terpisah-pisah maupun digabungkan dalam beberapa metode dalam pelaksanaannya. Yang pertama, metode langsung. Metode ini menerapkan secara langsung semua aspek bahasa dalam bahasa yang diajarkan. Misalnya, dalam pembelajaran bahasa bagi anak-anak di daerah, bahasa pengantar di kelas adalah bahasa Indonesia, tanpa harus diselingi dengan bahasa daerah ataupun bahasa ibu. Keunggulan dari metode ini yaitu murid atau anak akan terhindar dari verbalistik dan dapat menggunakan bahasa yang diajarkan secara wajar dan kontekstual. Nah, yang kedua, metode alamiah. Metode ini banyak memiliki nama. Yang pertama, metode murni, metode natural, atau customary method. Metode ini memiliki prinsip bahwa mengajar bahasa baru atau seperti bahasa kedua harus sesuai dengan kebiasaan ataupun karakteristik belajar berbahasa yang sesungguhnya, sebagaimana yang dilalui oleh anak-anak ketika belajar bahasa ibunya. Proses alamiah inilah yang harus dijadikan sebagai landasan dalam setiap langkah yang harus ditempuh dalam pengajaran bahasa kedua. Seperti bahasa Indonesia, seperti kita ketahui bahwasannya proses belajar bahasa anak-anak dimulai dengan mendengar, kemudian berbicara, kemudian membaca, dan akhirnya
menulis atau mengarang. Jadi, pada awal pelajaran, gurulah yang banyak berbicara atau bercerita dalam rangka memperkenalkan bunyi-bunyi kosakata dan struktur kalimat. Nah, setelah mereka dapat menyimak dengan baik, kemudian anak-anak diajarkan berbicara dan selanjutnya mulai diperkenalkan dengan membaca dan menulis. Baiklah, yang ketiga ada metode tata bahasa. Metode ini dipusatkan pada pembelajaran vokabuler atau kosakata dan tata bahasa. Isi pelajaran terutama ditujukan untuk mempelajari kata-kata dan tata bahasa. Daftar kata-kata dipandang sebagai unit bahasa yang harus diajarkan, dan untuk itu sering pula diselingi terjemahan. Kelebihan metode ini terletak pada kesederhanaannya dan sangat mudah dalam pelaksanaannya. Guru memberikan daftar kosakata dari teks, kemudian diberikan penjelasan-penjelasan tentang tata bahasanya. Yang keempat, ada metode terjemahan atau the translation method. Metode terjemahan merupakan metode yang lazim digunakan untuk pengajaran bahasa asing, termasuk dalam hal ini bahasa Indonesia yang merupakan bahasa kedua setelah penggunaan bahasa ibu, yakni bahasa daerah. Prinsip pembelajarannya adalah bahwa penggunaan bahasa asing dapat dicapai dengan cara latihan terjemahan dari bahasa asing ke dalam bahasa ibu atau ke dalam bahasa yang dikuasainya. Misal, latihan terjemahan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa daerah atau dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Kelebihan metode ini terletak pada kepraktisan pelaksanaannya dan dalam hal penguasaan kosakata dan tata bahasa dari bahasa yang baru dipelajari oleh siswa. Metode pembatasan bahasa. Metode ini menekankan pada pembatasan dan penggradasian kosakata dan struktur bahasa yang akan diajarkan. Pembatasan itu dalam hal kekerapan atau penggunaan kosakata dan urutan penyajiannya. Kata-kata dan pola kalimat yang tinggi pemakaiannya di masyarakat diambil sebagai sumber bacaan dan latihan penggunaan bahasa. Selanjutnya yaitu metode linguistik. Nama lain dari metode ini adalah metode oral-aural. Prinsip yang menjadi landasan metode ini adalah pendekatan ilmiah, sebab yang terjadi landasan pembelajarannya senantiasa hasil dari penelitian para linguis atau ahli-ahli bahasa. Titik pembelajarannya pada penguasaan bahasa lisan. Sebelum pembelajaran diteliti terlebih dahulu persamaan dan perbedaan bahasa ibu dengan bahasa yang akan diajarkan, terutama persamaan dan perbedaan mengenai bunyi-bunyi bahasa, perbendaharaan kosakata, struktur kata dan kalimat. Urutan penyajian bahan pembelajarannya disusun sesuai tahap-tahap kesukaran yang mungkin dialami siswa. Persamaan kedua, bahasa tersebut terlebih dahulu diajarkan, kemudian baru perbedaan-perbedaannya melalui latihan-latihan yang intensif. Dengan demikian, pada metode ini tidak dilarang menggunakan bahasa ibu murid, karena bahasa ibu murid akan memperkuat pemahaman bahasa baru tersebut. 7. Metode SAS atau metode struktural analitik sintetik bersumber pada ilmu jiwa Gestalt yang berpandangan bahwa pengamatan atau penglihatan pertama setiap manusia adalah global atau bersifat menyeluruh. Dengan demikian, segala sesuatu yang akan diajarkan kepada murid haruslah mulai ditunjukkan atau diperkenalkan struktur totalitasnya atau secara global. Setelah itu, barulah mencari atau menemukan bagian-bagian dari struktur global tersebut. Inilah yang disebut dengan tahap analisnya. Setelah mengenal bagian serta fungsinya, orang dewasa atau siswa akan mengembalikan bagian-bagian itu menjadi struktur totalitas seperti pada awalnya. Inilah yang disebut tahap sintesa. Metode ini banyak digunakan dalam metode pembelajaran membaca permulaan, tetapi sesungguhnya dapat dipergunakan dalam setiap aspek pembelajaran bahasa.
seperti pembelajaran kosakata, kalimat, wacana, bahkan dalam apresiasi sastra. Selain itu, metode ini banyak pula dipakai dalam pembelajaran mata pelajaran lain. Selanjutnya ada metode bibahasa. Metode ini hampir sama dengan metode linguistik seperti yang telah diuraikan di muka. Dalam pembelajaran bahasa, antara bahasa ibu dengan bahasa yang akan diajarkan. Bahasa ibu murid-murid digunakan untuk menerangkan perbedaan-perbedaan fonetik, kosakata, struktur kalimat, dan tata bahasa kedua bahasa itu. Perbedaan-perbedaan tersebut digunakan sebagai dasar dalam latihan-latihan yang diberikan secara sistematis. Nah, metode yang terakhir ini yaitu metode unit. Metode ini berdasarkan 5 tahapan pembelajaran, yaitu mempersiapkan murid untuk menerima pelajaran, penyajian bahan, bimbingan melalui proses induksi, generalisasi, dan penggunaannya. Nah, di sekolah dasar sendiri, tahap-tahap tersebut dapat dikembangkan. Contohnya sebagai berikut ini. Yang pertama, memilih unit atau tema yang paling menarik bagi para siswa dengan cara memungut suara terbanyak dari siswa di suatu kelas tersebut. Lalu, dibentuk kelompok untuk mempersiapkan percakapan dalam bahasa ibu murid. Selanjutnya, guru dapat menerjemahkan percakapan itu ke dalam bahasa yang akan diajarkan. Berikut juga tata bahasanya. Selanjutnya, guru memberikan teks yang sesuai dengan tema yang dipilih tersebut. Kemudian, siswa dapat mempelajari kosakata, terutama kosakata baru dan yang dianggap sukar. Selanjutnya, siswa mulai berlatih menggunakan kata-kata tersebut dalam kalimat sesuai konteks pemakaiannya. Guru juga dapat memperhatikan kalimat-kalimat yang disusun siswa sesuai kaidah tata bahasanya atau tidak. Siswa dapat membaca kalimat-kalimat tersebut atau mendramatisasikannya jika siswa telah mampu menyusun wacana percakapan yang sederhana. Nah, yang terakhir, untuk kelas-kelas tinggi, kegiatan tadi dapat dilanjutkan dengan mengarang secara bebas.